Berikutnya kita dengarkan bersama sambutan penjabat Bupati Lombok Timur yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita sama-sama muliakan, yang kita ta'zimi al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidzah yang kami hormati, anggota Forkompinda Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili yang berkesempatan hadir pada saat ini, para pimpinan, para pejabat pimpinan Pratama, JPT Pratama Kabupaten Lombok Timur yang hadir pada saat ini, bapak-bapak kabak, bapak-bapak camat se-Kabupaten Lombok Timur, segenap hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Al-Mujahidin Selong, demikian pula pengurus atau badan pengelola Masjid Al-Mujahidin Selong, singkatnya seluruh hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pastinya atas rahmat, taufik dan hidayahnya jualah. Alhamdulillah pada malam hari ini tepat pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, kita bersama-sama memperingati Tahun Baru Islam. Pemerintah daerah bersama badan pengelola Masjid Al-Mujahidin Selong mengajak kita semua untuk merefleksi, muhasabah pemerintah daerah sampai sejauh ini telah mengadakan kegiatan-kegiatan bersama PHBI Kabupaten Lombok Timur untuk setiap hari besar kita mensyiarkan, terutama pas Tahun Baru Islam ini, di mana kita ketahui kalau 1 Januari diperingati begitu meriah oleh banyak kalangan pemuda-pemudi kita, tapi kita ingin tunjukkan bahwa kita bangga sebagai umat Islam yang punya tahun baru yang harus juga lebih meriah kita laksanakan. Alhamdulillah, maka pada saat ini kita daerah mewakili Bapak Bupati yang sejatinya Bapak Bupati hadir pada saat ini, tapi beliau saat yang sama sedang berada di luar daerah menghadiri undangan Bapak Kajati dalam kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian pula Pak Sekda yang hari ini juga diperintah Bapak Bupati menghadiri kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewakilkan kepada kami selaku asisten pemerintah dan Kesra yang menangani bidang keagamaan untuk bersama-sama kita memperingati peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah dengan tema kita jadikan momentum 1 Muharram 1446 Hijriah untuk hijrah, untuk menjadi manusia yang lebih berdaya guna,
di semua aspek kehidupan. Ini penting, dan alhamdulillah pemerintah daerah, dan sebagai informasi kepada masyarakat kita di Kabupaten Lombok Timur, bahwa sejauh ini kita sudah melaksanakan 3 fokus kebijakan daripada Bapak Bupati, penjabat Bupati Lombok Timur, antara lain bagaimana penanganan stunting, dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan sebagai penanganan terbaik konvergensi stunting untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah launching untuk dibukanya mall pelayanan publik yang berikan 18 layanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur, sehingga tidak perlu untuk mengefisienkan waktu, cukup di satu tempat, yaitu di mall pelayanan publik di depan kantor Bupati Lombok Timur. Kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah pelayanan publik, yaitu perizinan maupun Dukcapil, Adminduk, demikian juga BPJS bisa dilayani dengan cepat di mall pelayanan publik. Itu sebagai informasi terkini dari apa menjadi kebijakan fokus untuk masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Dan berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Fattah, yang merupakan profesor termuda, guru besar termuda, umur 44 tahun beliau sudah menjadi guru besar di Universitas Islam Negeri Mataram, UIN Mataram. Alhamdulillah pada malam ini berkenan untuk menyampaikan urian hikmah dari peringatan 1 Muharram 1446 Hijrah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama uraian hikmah peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Fattah, dan kami mohon untuk pada saatnya nanti sekaligus doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala aidan, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Muttafaqun alaih. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib di masjid tercinta, Masjid Agung Al-Mujahidin Kota Selong, yang tiang hormati, yang tiang muliakan, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesrah Al-Mukarram Bapak Haji Hadi Taufikur Rahman MAP. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat
beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tiang hormati, kemudian juga segenap anggota Forkopimda yang hadir pada kesempatan malam niki yang tiang muliakan, dan tak lupa pula yang tiang takzimi, yang tiang hormati segenap masyaikh, para tuan guru, para asatizah, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam niki, tepatnya malam Ahad, tanggal 6 Juli 2024 miladiyah, bertepatan dengan malam 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang hadir pada malam niki di Masjid Al-Mujahidin dan termasuk di masjid-masjid tercinta kita dimanapun berada, sesungguhnya sebelum maghrib hingga maghrib ini kita berada di antara 2 tahun. Tadi di penghujung tahun 1445 Hijjah, dan malam niki kita di waktu yang bersamaan, artinya tidak sampai sejam kita berada di tahun berikutnya, tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara pada malam niki, seluruh aktivitas amal ibadah kita di tahun 1445 Hijriah dan amal yang akan kita lakukan di tahun 1446 Hijriah kiranya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita, giat kita, aktivitas kita, apapun tugas kita hari niki, maka semuanya kita berharap akan menjadi timbangan, memperberat amal timbangan ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir di Masjid Agung Al-Mujahidin niki, di hari akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang sama, dalam majelis di mana di sana umat Nabi Muhammad bergembira di tengah orang umat manusia yang lain kesusahan karena panas dan dahsyatnya hari kiamat. Kenapa kita termasuk yang gembira? Karena mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak asisten, Bapak pimpinan OPD, para tuan guru, pengurus Masjid Al-Mujahidin, hadirin-hadirin yang tiang muliakan. Dalam waktu 15 menit izin tiang sampaikan uraian hikmah terkait dengan peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah niki, disampaikan oleh Bapak asisten dengan tema jadikan momentum 1 Muharram 1446 untuk hijrah menjadi lebih berdaya guna di semua aspek kehidupan. Jadi tema ini sungguh sangat kontekstual, sesuai dengan yang terjadi dalam dinamika pergerakan, aktivitas, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bil khusus juga kita yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Tiang malu sebenarnya izin disebut oleh Pak Asisten tadi guru besar termuda, tapi hari ini 2 tahun berikutnya udah semakin tua rasanya. Dan izin tiang juga Lombok Timur, tiang berasal dari Rempung, Kecamatan Pringgasela. Oke, jadi bukan orang lain lagi. Dan kalau tidak salah niki kesempatan kedua tiang tampil di hadapan pelinggih. Di sebelumnya itu dalam safari Ramadan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Tuan Guru Said Ghazali, ba'da taraweh kita juga menyampaikan tausiah di masjid tercinta niki sekitar 6 tahun yang lalu. Bapak Ibu hadirin hadir dirahmati Allah, sebelum tiang sampaikan mengenai hikmah dari peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah niki, izin tiang menyampaikan sebuah hasil penelitian. Dan tadi sebelum tiang hadir bersama niki, ada seminar tadi yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Nusa Tenggara NTB NTT, dan tiang sampaikan kepada mereka tentang ada dakwah yang kita lupakan hari ini, persis yang kita hadiri pada malam niki. Jadi ada penelitian Bapak Ibu
mengapa jumlah umat Islam di Indonesia itu semakin bertambah tiap tahun dari segi kuantitas. Bahkan kalau dihitung hari niki, jika ada sebuah negara di mana di sana mayoritas muslim penduduknya, hatta di Arab Saudi, hatta di Mesir, hatta di Iran, Irak dan sebagainya, maka jumlah umat Islam di Indonesia ini paling banyak di seluruh dunia. Jumlah masjidnya juga paling banyak di seluruh dunia, belum musola. Jumlah madrasahnya paling banyak di seluruh dunia. Ini secara kuantitas patut kita banggakan. Sehingga diteliti Bapak Ibu, misalkan dengan warga umat Islam yang ada di Gujarat, India. Tadi malam sempat yang buka peta Bapak Ibu, mana sih letak Gujarat ini? Kira-kira lebih jauh Arab Saudi, Mekah, Madinah ke Gujarat dibanding Arab Saudi, Mekah, Madinah menuju ke kota Selong niki yang. Sila pelungguh ambil penggaris. Ternyata kalau di Masjidil Haram Mekah ke Gujarat niki kurang lebih 15 cm di penggaris niki. Tapi ke Selong niki bisa-bisa 30 cm lebih, 40 cm panjangnya. Di mana 1 cm saja itu bisa mewakili sekian ribu kilometer. Artinya apa Bapak Ibu? Islam yang masuk ke Indonesia, termasuk ke kota Selong, termasuk ke Nusa Tenggara Barat, Bali, Sumbawa dan sebagainya niki, menurut para sejarawan diantaranya ada yang mengatakan dibawa oleh para masyayikh, bahasa kita para tuan guru yang berasal dari Timur Tengah dan mereka singgah di Gujarat, India. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum Islam masuk ke kota Selong, sebelum Islam singgah di Pringgasela, Mesbage, Rempung dan sekitarnya, maka warga Gujarat lebih dulu menerima ajaran Islam. Namun kini bisa dihitung di sensus jumlah warga muslim yang ada di Gujarat, India, jauh tertinggal di bawah jumlah umat Islam yang ada di Pulau Lombok. Diteliti tahun 2020 Bapak Ibu dan yang hadir dalam hasilnya secara nasional. Ternyata menarik. Pertanyaannya, mengapa jumlah umat Islam di Indonesia ini terus berkembang dan bahkan bertahan, tidak berkurang? Ternyata satu faktor dominan ditemukan Bapak Ibu. Napi ini faktor dominannya adalah, maaf, jika di negara-negara muslim lain ya pada hari besar Islam tidak diperingati, misalnya peringatan seperti malam niki 1 Muharram 1446 Hijriah, nunasang punggu hadir di Masjidil Haram, ada nggak halakoh seperti niki memperingati niki? Ada nggak halakoh seperti niki memperingati niki seperti ada di Masjid Nabawi di Madinah? Ada nggak halakoh niki memperingati tahun baru Islam yang ada di masjid-masjid di kota Mesir, di negara Mesir? Hampir kita dapat katakan tidak ada. Bahkan maaf, ada juga ya tokoh ulama muslim yang sangat ketat kaku mengatakan itu tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata umat Islam di Indonesia memiliki rahasia besar mengapa berhasil menjadi dakwah yang paling efektif, karena kita selalu memperingati hari besar keagamaan, termasuk 1 Muharram seperti malam niki 1446 Hijriah. Nanti ketika datang bulan Nabi namanya, misalnya kalau bulan Rabiul Awal, Nabi yang diperingati Maulid Nabi. Kalau di Selong diperingati tidak Maulid Nabi, kalah Mataram, yo, bahkan di Desa Agung dulu ya yang negatifnya sampai mabuk dengan berarti mulut unin lagu mabuk gawen kan. Tapi bukan mulut yang dilarang, yang mabuknya yang dicekahkan begitu, kira-kira botolnya dibuang kan begitu. Kemudian nanti juga misalkan datang bulan Ramadan, ada nuzulul Quran, ya ada tadarrusan. Maaf, di ormas kita di NU ada istighosah, ya kan? Kalau ingin menjadi pejabat, mohon maaf, ingin jadi camat banyak saingan atau lain-lainnya ke atas sana, istighosah dulu kan? Persoalan ada takdir dari Allah atau tidak urusan lain, yang penting istighosah. Atau NWDI ada hiziban, ya hiziban malam Senin kah, hiziban malam Jumat, ada hajat semacam tadi dan lain-lainnya, ada yasinan, ada memperingati dengan meninggal niki hari pertama, hari ketiga, ada nggak hari ketiga memperingati ada meninggal kita niki? Ada hari ketiga serakalan,
hari ke-9 nyiwa nyampe 40 hari ya, ada peringatan 40 hari, nyampe 100 nyatus, sampai 1000 hari nyeribu. Ternyata Bapak Ibu jangan sepelekan. Ini rahasia umat Islam di Indonesia yang diwariskan para ulama terdahulu, termasuk para Sunan Kalijogo, termasuk juga kita di Nusa Tenggara Barat. Kita banggakan Bapak Maulana Syekh selaku pahlawan nasional kita, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Fanshuri, itu juga menjadi warisan dan sarana dakwah yang paling efektif. Makanya alhamdulillah tiang, mohon maaf Bapak Ibu, ketika diundang sama tiang sehat, tiang wajibkan diri tiang hadir dimanapun itu, apakah di kota Selong atau di musola kecil. Niat tiang apa? Ini sarana dakwah paling efektif untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, memotivasi di antara kita sesuai tema tadi, agar kita meningkatkan etos kerja, agar kita meningkatkan daya guna kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli salim alaihi. Ini baru mukaddimah, sudah bunyi dia ini peringatannya ini. Baik, 5 menit saja izin sebagai bagian kedua ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Intinya tolong, ini Pak Tuan Guru Najamuddin dulu kita bertemu 10 tahun atau 13 tahun lalu dalam dual mood, ternyata yang lupa karena jadi Tuan Guru beliau juga sekarang niki. Jadi maksudnya selama pelungguh menjadi takmir atau napi setelah beliau tadi, tolong kayaknya berdosa pelungguh kalau ada peringatan hari besar Islam tidak diadakan. Kenapa? Berdosa ke generasi berikutnya. Apalagi maaf Bapak Ibu, generasi anak mangkin niki era generasi napi namanya generasi digital. Kalau kita kan generasi postkolonial Bapak nggih. Ya, jadi tahun 60 70 ini postkolonial namanya. Anak-anak mangkin ini generasi digital. Jadi lebih senang dia melihat ustadz ceramah di HP dibanding datang beneran ke masjid. Jadi lebih senang online daripada offline. Sampai-sampai kita, mohon maaf ini yang kita sayangkan, judi pun sudah tidak lagi model offline tapi online, lebih canggih. Istri membakar suami kan, yang kebetulan dua-duanya adalah ya apa istilahnya itu aparat negara, penegak hukum ya. Ya, jadi maaf ibu-ibu, ada nggak kita di Lombok Timur yang kejadian begini? Sesili-silinya dengan ibu-ibu di Lotim Nikin Denara belum ada yang bakar suaminya kan? Ya, ini efek kemarahan dari judi online. Ya, seorang istri marah karena suami menerima gaji 13, ya, bukan dipakai membayar anak sekolah tetapi pakai judi online. Ya, pesan dari Pak PJ Group sekali lagi, NTB ini termasuk 10 besar rawan judi online. Karena itu tokoh agama, maaf tokoh pemerintahan, semua kita orang tua wajib memperkuat barisan untuk pelan-pelan menghilangkan judi online di bumi Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, selain judi online, narkoba. Nah, kalau narkoba ini tidak bisa online dia. Online itu pesannya makanya offline. Ada nggak orang misalnya pakai narkoba sambil lihat di HP ikut mabuk-mabuk? Dia kan tidak mungkin. Khusus bab narkoba nike dia offline, langsung bedait nike penjual kanca siapa yang memakai. NTB juga termasuk kata beliau sangat rawan. Karena itu pesan kita termasuk di dalam peringatan Muharram ini, mari kita benar-benar berhijrah, meninggalkan segala yang dilarang Allah. Dalam sebuah sabda Rasul, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Hakikat orang berhijrah, ya Bapak Ibu izin ya, jadi hijrah seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang terjadi tanggal 15 Juli tahun 622 Masehi niki mungkin tidak akan pernah ada lagi. Itu namanya hijrah fisik menurut ulama. Tetapi hari ini semua kita umat Islam dimanapun berada, termasuk di Lombok Timur kita niki, maka kita saling mengingatkan untuk melakukan dua hijrah kedua. Mana nike? Yakni hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah kolbiyah yang sifatnya fundamental. Hati kita, pemikiran kita, mari kita hijrahkan tindakan kita, meninggalkan perbuatan buruk yang itu sudah menjadi maaf mungkin kecintaan kita sebelumnya. Maka dengan hadirnya
datangnya wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 1 Muharram 1446 Hijriah niki, maka wajib kita memasang motivasi dan tekad kuat agar segala perbuatan baik yang mungkin tidak sempat kita kerjakan di tahun sebelumnya, agar kita tingkatkan sehingga kita menjadi pribadi yang berdaya guna di semua aspek kehidupan. Dan lagi Bapak Ibu, ini yang agak kurang tenang karena waktu niki, pesan Pak PJ Group sekali lagi yang ketiga, ya, ini memperkuat dengan tema kita malam niki. Kata beliau yang wajib kami sampaikan kepada kita semua, mari bekerja secara maksimal. Siapapun kita, ambil filosofi dari surat Wal Asri, surat Al-Asr, ya, jadilah orang-orang yang tidak merugi, bahasa beliau. Siapa orang yang tidak merugi? Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi artinya kaitannya dengan tema kita untuk berhijrah, maka kita menjadi siapa yang diamanahkan oleh pemerintah kita, maka mari kita bekerja dengan baik. Maka insya Allah kita akan menjadi pribadi, figur yang bekerja suatu poksi rugi, bahasa Bapak PJ Group tadi. Kalau kita menjadi guru, jadilah guru yang bekerja secara maksimal, secara optimal. Jadi dosen, mohon maaf, jadi penegak hukum, maka mari kita bergandengan tangan mewujudkan Republik Indonesia, bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibah rabbun ghafur, yakni pemerintahan yang diridhai Allah karena warga masyarakatnya antara ulama dan umara dan rakyat bersatu padu memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, hubungan sesama satu negara, dan ukhuwah basyariyah, hubungan sesama antar umat manusia. Bapak Ibu dirahmati Allah, demikian yang dapat yang sampaikan uraian yang sangat ini. Sebelum tiang doa, sekali lagi mudah-mudahan hikmah peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah ini benar-benar akan menyertai, akan menjadi visi misi kita dalam berkegiatan 1 tahun ke depan. Tentunya hikmah dalam bidang keimanan, peningkatan keimanan, hikmah dalam ibadah, agar kita meramaikan masjid. Seperti Rasulullah ketika berhijrah, maka yang pertama beliau bangun adalah masjid, bukan istana beliau, bukan rumah dinas beliau dan sebagainya, tapi masjid. Kemudian berikutnya juga hubungan muamalah kita, termasuk tugas kita, karena Allah berpesan kepada kita, wa qul i'malu fasairallahu abalakum wa rasul wal mu'minun. Wahai umat Islam, kerja keraslah kalian, kerja keraslah kalian, kerja keraslah kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat dari kerja keras kalian. Kalau sungguh-sungguh kalian bekerja, maka pembangunan akan lancar dan makmur. Sebaliknya, kalau kemalasan yang mendera, maka bangsa itu pasti akan didera oleh kemiskinan, tadi maaf disebut stunting, akan didera oleh kebodohan, walaupun mereka rajin berdoa, karena Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita merubah nasib kita. Ya, jadi demikian yang dapat yang sampaikan. Mari kita duduk dan berdoa agar kiranya sekali lagi Kabupaten Lombok Timur, khususnya para pemimpinnya, mulai dari Bapak Bupati, kemudian Bapak Asisten, Pak Sekda, kemudian seluruh ya pimpinan OPD dan anggota Forkopimda akan diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izin tiang mungkin mewakili beliau-beliau kepada jamaah kita, masyarakat kita, menyampaikan permohonan maaf lahir batin nggih. 1 tahun yang lalu 1445 Hijriah ada tutur kata beliau, tutur kata kami, sikap tindakan yang itu merupakan kesalahan, apakah disengaja tidak sengaja, dan insya Allah kami pun akan memaafkan para jamaah Bapak Ibu semua, sehingga kita menjadi umat yang saling mengasihi satu sama lain. Ala hadirin ya ala kullin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdal dzakirin, hamdal mu'minin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani faiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa rafa'tu anni wa ankum as-su'u bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka khairu hadhihi sanah al-jadidah nasraha wa fathaha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri hadhihi sanah al-jadidah syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lana wa lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.